Shalom, saudara-saudara. Pada hari ini kita membahas artikel dari Mark Jones yang berjudul Reformed Scholastic Look at Regeneration. Topik utama pembahasan kita adalah melihat bagaimana para teolog reform pada masa setelah reformasi memahami ajaran tentang kelahiran baru atau regenerasi. Kita juga akan menelusuri bagaimana mereka memakai pendekatan skolastik, yaitu cara berpikir yang sistematis dan logis, untuk menjelaskan hubungan antara karya Allah dan respon manusia dalam keselamatan. Tujuan artikel ini adalah membantu kita memahami secara utuh makna regenerasi dalam teologi reform dengan jelas dan mendalam. Kita akan menelusuri perbedaannya dari panggilan efektif, pertobatan, serta pengudusan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Selanjutnya kita membahas konsep berbagai penyebab, seperti efficient cause dan instrumental cause, untuk melihat bagaimana keselamatan dijelaskan secara sistematis. Kita juga akan melihat bagaimana para teolog reform mempertahankan ajaran ini dari serangan Arminian, Socinian, dan pandangan lainnya, serta memahami bahwa regenerasi sebagai karya Allah sepanjang hidup menuju kemuliaan kekal. Pada masa reformasi dan sesudahnya, ajaran tentang regenerasi tidak dipandang hanya sebagai pengalaman kelahiran baru, melainkan sebagai ajaran besar yang mencakup seluruh kehidupan orang Kristen. Para teolog reform seperti John Calvin, Stephen Charnock, Francis Turretin, William Whately, dan Herman Witsius memahami bahwa regenerasi bukan sekedar awal kehidupan rohani, tetapi proses berkelanjutan yang mencakup pemulihan gambar Allah dalam diri manusia, pembaruan hidup, serta pertumbuhan dalam pengudusan. Pada masa early Orthodox sekitar tahun 1565 sampai 1640, istilah regenerasi dipakai cukup luas. Bahkan Calvin sering memakainya sebagai istilah lain untuk pertobatan. Namun memasuki masa High Orthodoxy sekitar tahun 1640 sampai 1725, para teolog seperti Charnock dan Goodwin mulai membuat perbedaan yang lebih jelas. Misalnya dengan membedakan regenerasi dari panggilan efektif dan juga dari konversi. Bersama dengan itu, para teolog reform menghadapi tantangan dari Arminian yang menekankan peran dan kemampuan kehendak manusia, Socinian yang menolak ajaran Tritunggal dan doktrin keselamatan yang tradisional, dan Katolik yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang anugerah yang efektif. Karena itulah para teolog reform memakai scholastic toolbox, yaitu berbagai pembedaan konsep, kategori-kategori filsafat Aristoteles, dan analisis yang sistematis untuk merumuskan doktrin regenerasi dengan lebih jelas, rapi, dan tepat. Mark Jones menjelaskan bahwa dalam teologi reform, regenerasi merupakan karya Roh Kudus yang supranatural, ketika Allah menanamkan kehidupan rohani ke dalam diri orang pilihan yang sebelumnya mati secara rohani. Beberapa teolog reform memberi penekanan yang sedikit berbeda. Charnock menyebut sebagai perubahan mendasar pada natur manusia sebelum muncul tindakan rohani. Witsius menekankan tindakan ajaib Allah dan melampaui kemampuan manusia ketika Allah menanamkan kehidupan ilahi melalui benih firman-Nya. Turretin menggambarkan sebagai pemberian kemampuan rohani yang baru atau habitual grace agar seseorang dapat beriman dan bertobat. Karena itu regenerasi berbeda dari effectual calling sebagai tindakan Allah yang memanggil seseorang secara efektif melalui firman, dari conversion sebagai respon aktif manusia terhadap panggilan itu dalam bentuk pertobatan dan iman. Sedangkan sanctification, proses pertumbuhan, dan pembaruan yang berlangsung terus sepanjang hidup. Sehingga regenerasi dilihat sebagai fondasi utama yang menjadi dasar bagi seluruh proses keselamatan selanjutnya. Bagian penting dalam pembahasan ini adalah membedakan regenerasi dan konversi secara jelas. Dalam regenerasi, manusia bersifat pasif, karena Allah sendiri yang mengubah natur keberadaannya. Sebaliknya dalam konversi, manusia bertindak aktif dengan merespon Allah melalui iman dan pertobatan. Para teolog reform menjelaskan hal ini lewat perbedaan antara power dan act. Regenerasi memberi kemampuan baru sebagai prinsip hidup rohani, sedangkan iman dan pertobatan adalah tindakan yang muncul dari kemampuan baru tersebut. Dengan kata lain, regenerasi adalah gerakan Allah di dalam diri manusia, sedangkan konversi adalah gerakan manusia menuju Allah.
Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat menyebabkan kelahiran barunya sendiri, tetapi setelah ia dilahirbarukan, ia benar-benar terlibat secara aktif merespon Allah dengan kehendak yang sudah diperbaharui. Para teolog reform yang menggunakan pendekatan skolastik menjelaskan regenerasi melalui 4 kategori penyebab dari filsafat Aristoteles agar ajaran ini dapat dipahami secara sistematis dan jelas. Pertama, efficient cause adalah penyebab utama yang menghasilkan sesuatu. Dalam regenerasi, Allah adalah sumbernya dan Roh Kudus bekerja langsung menciptakan kehidupan rohani baru. Kedua, material cause menunjuk pada bahan yang diubah, yaitu hati manusia, ketika Allah menanamkan prinsip dan kebiasaan rohani yang baru. Ketiga, formal cause adalah bentuk yang diberikan, yakni dipulihkannya gambar Allah atau natur baru dalam diri orang percaya. Keempat, final cause adalah tujuan akhirnya, yaitu supaya manusia semakin serupa dengan Kristus dan pada akhirnya memuliakan Allah. Mereka juga menambahkan instrumental cause, yaitu firman Tuhan, khususnya pemberitaan Injil, sebagai sarana yang dipakai Roh Kudus. Mereka menegaskan bahwa firman bukanlah penyebab utama, firman hanyalah sarana, sedangkan Roh Kudus tetap menjadi pribadi yang bekerja secara efektif. Dengan paradigma seperti ini, mereka menolak Arminianisme, bahwa manusia bisa memulai pertobatannya sendiri, Sosianisme yang menyangkal karya nyata Roh Kudus dalam hati manusia, dan pandangan Katolik yang menyamakan regenerasi secara otomatis dengan tindakan baptisan. Dalam pembahasan ini, para teolog reform menegaskan bahwa regenerasi merupakan tindakan Roh Kudus yang nyata, aktif dan langsung dalam diri manusia. Istilah operasi fisik bukan berarti materi atau jasmani, melainkan menunjuk pada karya roh yang sungguh bekerja dari dalam, bukan sekedar mempengaruhi dari luar. Roh Kudus tidak hanya membujuk melalui firman secara moral, tetapi mengubah hati secara efektif hingga menyentuh pengertian dan kehendak manusia. Tokoh-tokoh seperti Charnock, Owen, dan Goodwin menekankan bahwa Roh Kudus bekerja langsung pada kehendak dan pemahaman manusia. Firman Tuhan adalah alat, namun tanpa Roh Kudus, firman tidak akan menghasilkan perubahan sejati. Sederhananya, firman bersama Roh Kudus menghasilkan perubahan, tetapi firman tanpa karya Roh Kudus tidak membawa perubahan apapun. Meskipun Roh Kudus adalah penyebab utama dalam regenerasi, para teolog reform tetap menyebut firman Tuhan sebagai instrumen yang dipakai Allah. Firman disebut instrumen moral karena tidak bekerja otomatis seperti panas matahari yang menyengat tubuh manusia, melainkan melalui pengertian manusia. Ia menyatakan kebenaran, menyadarkan akan dosa, dan memperkenalkan Kristus. Namun hanya Roh Kudus yang memampukan seseorang melihat dan menyadari keindahan Injil itu. Karena itu penginjilan dan pemberitaan firman tetap penting sebagai sarana yang Allah sudah tetapkan. Bahkan Westminster Larger Catechism pada pertanyaan 155 menegaskan bahwa Roh Kuduslah yang membuat pembacaan dan pemberitaan firman menjadi sarana yang efektif untuk membawa keselamatan. Para teolog reform sepakat bahwa dalam regenerasi, Roh Kudus bekerja secara teratur dan mendalam di dalam diri manusia, dimulai dengan menerangi pengertian, lalu memperbarui kehendak. Artinya, pikiran manusia dibukakan agar mampu melihat kemuliaan Kristus dengan jelas. Kemudian kehendak diubah hingga menginginkan apa yang Allah kehendaki. John Owen berkata, "The understanding is the leading faculty of the soul." Stephen Harnock menambahkan, "The same hand that darts light into the mind puts heat into the will." Hasilnya, regenerasi melahirkan sikap membenci dosa dan pada saat yang sama mengasihi Allah sebagai prinsip hidup baru yang terus bekerja di sepanjang hidup seseorang. Pada bagian ini, para teolog reform menegaskan bahwa anugerah yang bekerja dalam regenerasi adalah anugerah yang pasti berhasil, tidak mungkin gagal, dan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Anugerah itu bersifat infallible, victorious, dan irresistible. Mereka menolak gagasan bahwa manusia dapat menolak regenerasi yang sejati atau bahwa Allah hanya memberi dorongan moral yang belum tentu berhasil. Bagi mereka, regenerasi adalah tindakan Roh Kudus yang sungguh-sungguh mengubah hati. Jika dapat ditolak, maka rencana keselamatan bisa gagal dan Kristus mungkin tidak akan memperoleh umat yang telah Ia tebus. Sebagaimana ditegaskan Van Maastricht
dengan sangat jelas bahwa jika manusia benar-benar bisa menolak regenerasi, maka pada akhirnya semua orang bisa saja menolaknya dan keselamatan tidak akan pernah terjadi. Pada akhirnya teologi reform memandang regenerasi sebagai ajaran yang luas dan mendalam, bukan sekedar pengalaman lahir baru pada awal kehidupan rohani, melainkan proses penyeluruh pemulihan gambar Allah dalam diri manusia. Proses ini mencakup pertumbuhan dalam pengudusan, ketekunan dalam iman, sampai akhirnya masuk ke dalam kemuliaan. Pengakuan iman Westminster menegaskan bahwa puncaknya terjadi saat orang percaya disempurnakan setelah kematian, dibangkitkan dalam kemuliaan, dan seluruh ciptaan dibarui menjadi langit dan bumi yang baru. Jadi regenerasi adalah karya besar Allah dari perubahan hati menuju pembaruan seluruh ciptaan. Sebagai penutup, dalam tradisi reform, regenerasi bukan sekedar tahap kecil dalam rangkaian keselamatan, melainkan fondasi yang menopang seluruh kehidupan Kristen. Melalui pendekatan skolastik yang cermat dan sistematis, para teolog menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang efektif dan pasti menuntun umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.